Masyarakat Batak merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia yang memiliki budaya kaya dan unik. Salah satu elemen utama yang menjadi fondasi struktur sosial masyarakat Batak adalah konsep Dalihan Natolu. Dalihan Natolu merupakan sistem nilai yang mengatur hubungan sosial antara hula-hula atau pihak pemberi wanita dalam perkawinan dan dongan tubuh yaitu kerabat sedarah dan boru pihak penerima wanita dalam perkawinan. Konsep ini tidak hanya menjadi paduan dalam hubungan sosial, tetapi juga berperan dalam menjaga harmoni, memperkuat solidaritas, dan melestarikan norma budaya di masyarakat Batak. Namun, di tengah arus modernisasi dan konsep globalisasi, konsep Dalihan Natolu menghadapi berbagai tantangan. Perubahan gaya hidup, urbanisasi, dan pengaruh budaya asing membuat generasi muda semakin jauh dari pemahaman nilai-nilai tradisional. Bahkan dalam beberapa kasus, praktik Dalihan Natolu mulai ditinggalkan karena dianggap kurang relevan dengan kehidupan modern. Dalam adat Batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya 3 kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari 3 hal. Yang menjadi dasar bersama ketiga tungku tersebut adalah yang pertama adalah somba marhula-hula, yaitu sikap sembah hormat kepada keluarga pihak istri. Yang kedua adalah elek marboru, yaitu sikap membujuk atau mengayomi wanita. Yang ketiga adalah manat mardongan tubuh, yaitu sikap berhati-hati kepada teman semarga. Itu ikatan kita dengan saudara sih yang saya pahami ya. Jadi dia itu berbaiklah kamu kepada ibumu atau adik perempuanmu atau kakak perempuanmu dan sahabatmu atau kawan lahiranmu gitu yang saya pahami. Dengan begitu itulah dia. Jadi kalau begitu yang saya pahami ya kawan semarga, arti katanya saya seperti marga Simbolon. Jadi ada juga nanti yang marga Simbolon, ya itulah dengan yang dikatakan dengan satu itu. Kamera jadi kurasa fungsinya kok, itu sangat berfungsi untuk kami yang sudah begini. Jadi itulah panduan kami sebagai apa menyentuh ya. Nah itu dia Kak. Kalau diterapkan begini, khususnya saya orang Duri itu pas bisa melakukan. Kalau saya itu sebelum ya kan, jumpa gitu bersama marga Simbol lah gimana gitu. Itu dia sebagian cara aplikasinya. Jadi kalau saya mau aplikasikannya jumpa sama Simbol itu kami harus marka. Informan mengatakan 3 unsur Dalihan Natolu. Yang pertama, hula-hula. Hula-hula adalah keluarga dari pihak perempuan, yaitu mertua. Informan mengatakan contohnya itu jika seorang pria menikahi seorang wanita, maka keluarga dari pihak wanita disebut hula-hula. Mereka adalah keluarga yang memberikan nasihat, perlindungan, dan kadang-kadang menjadi pihak yang lebih dihormati. Yang kedua, dongan tubuh. Dongan tubuh keluarga dari pihak laki-laki, yaitu keluarga inti. Informan juga mengatakan contohnya jika pria tersebut memiliki saudara kandung, orang tua, dan keluarga dari pihak laki-laki, mereka adalah dongan tubuh. Mereka memiliki peran penting dalam mendukung pria tersebut dalam kehidupan sosial dan keluarga. Adapun yang ketiga, yaitu elek marboru. Elek marboru dalam budaya Batak, hubungan yang tidak harmonis atau buruk antara keluarga pihak perempuan yaitu hula-hula dan keluarga pihak laki-laki yaitu dongan tubuh. Adapun contohnya dari informan yaitu jika keluarga hula-hula merasa diperlakukan tidak adil
atau kurang dihormati oleh keluarga dongan tubuh. Di sini kami bertanya kepada Abang mengenai jalinan yang kompleks. Menurut Abang apa sih Bang jalinan yang kompleks? Sebelum saya menjawab, kenalkan nama saya Kori Budi Pemesan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Samudra. Jadi begini, galian Natoli itu kan ibaratnya 3 tongkat gitu, yang dimana dibagi yang pertama Sumbangan Hula-Hula, Elek Marboru, Manat Martongan Tubuh. Jadi artinya itu yang pertama itu Sumbangan Hula-Hula. Jadi ibaratnya gini, kita itu terus hormat kepada hula-hula kita, yang dimana hula-hula kita itu dalam pada tua itu disebut tulang, atau istilahnya saudara laki-laki dari ibu kita. Nah, kita harus hormat kepada tulang kita, harus, itu paling pertama. Dan yang kedua itu Elek Marboru. Jadi katanya gini, guru itu kan anak perempuan kita, jadi kita harus menjaga anak perempuan kita, apalagi kepada saat dia nanti sudah menikah, kita juga harus menjaga persaudaraan kepada keluarga barunya gitu. Dan yang ketiga itu adalah Manat Martongan Tubuh. Kalau dalam bahasa tua, Manat Martongan Tubuh itu adalah ibaratnya kita harus hormat kepada semarga kita. Contohnya saya kan marga Siahaan. Dalam Siahaan itu terdapat 4 Siahaan, Sumber Tintok, 3 Putagaul. Jadi harus hormat kepada 3-3-nya ini. Jadi dimanapun kita berada, contohnya di perantauan, dimanapun itu, kalau kita jumpa sama saudara kita yang semarga, harus hormat. Jadi secara singkatnya gitu dia. Yang pertama Sumbangan Hula-Hula, yaitu kepada tulang, Elek Marboru kepada anak perempuan kita. Informan mengatakan Dalihan Natolu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Somba Marhula-Hula, yang kedua Elek Marboru, yang ketiga Manat Mardongan Tubuh. Informan mengatakan kita harus menghormati hula-hula kita, yang dimana hula-hula Batak Toba disebut tulang atau saudara laki-laki dari ibu kita. Dan yang kedua itu Elek Marboru. Jadi boru itu kan anak perempuan, jadi kita harus menjaga anak perempuan kita. Apalagi saat dia nanti menikah, kita harus menjaga persaudaraan kepada keluarga barunya. Dan yang ketiga itu adalah Manat Mardongan Tubuh. Jadi di dalam Batak Toba, Manat Mardongan Tubuh itu adalah kita harus hormat kepada semarga kita. Contohnya saya marga Siahaan. Dalam Siahaan terdapat 3 marga, yaitu Siahaan, Simajuntak, Putagaul. Jadi harus hormat kepada 3-tiganya. Jadi kita dimanapun kita berada, di perantauan atau dimanapun, kalau kita jumpa saudara kita yang semarga, kita harus hormat. Untuk pertanyaan pertama, menurut adik sendiri apa sih Dalian Natolu itu? Oh, jadi Dalian Natolu itu sebagai pandangan hidup atau sebagai referensi orang Batak atau suku Batak Toba, di mana Dalian Natolu terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama Somba Marhula-Hula, Elek Marboru, dan Manat Mardongan Tubuh. Di mana yang pertama itu Somba Marhula-Hula, di mana kita harus menghargai orang tua kita ataupun orang yang berharga dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu Elek Marboru, di mana ayah kita atau keluarga kita menghargai atau menghormati putrinya. Dan yang ketiga itu Manat Mardongan Tubuh, jadi kita itu harus berhati-hati atau saling menghargai sesama saudara kita. Kalau dari adik sendiri kan, menurut mana gitu? Kalau dalam sehari-hari konsep Dalian Natolu ini berpengaruh nggak sama cara orang Batak? Oh, sangat berpengaruh Kak. Ibaratnya yang pertama itu Somba Marhula-Hula. Ibaratnya saya sendiri kepada ayah saya tidak boleh berkata terlalu semena-mena. Jadi ibaratnya saya harus sopan sekali terhadap ayah saya. Misalnya bahasa yang kita gunakan itu berbeda dengan ayah kita dan berbeda dengan saudara kita ataupun orang-orang teman sebaya kita, seperti itu Kak ya. Dan yang kedua itu Elek Marboru. Begitu juga sebaliknya ayah kita
kita kepada kita. Beliau juga harus memiliki keseganan kepada kita sebagai putrinya, dan begitu juga putrinya kepada ayahnya. Yang ketiga itu manat mardongan tubuh, begitu juga dengan saudara. Ibaratnya saya dengan saudara saya harus saling menghargai perasaan, tidak boleh saling merendahkan satu sama lain, dan senantiasa menjalin hubungan yang baik sebagaimana saudara itu dapat saling membangun dan tidak terjadi perpecahan satu sama lain begitu. Informan mengatakan Dalian Natolu adalah sebagai pandangan hidup dalam suku Batak Toba, di mana Dalian Tolu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, Somba Marhula-hula, yang kedua, Elek Marboru, dan yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh. Informan mengatakan yang pertama, di mana kita harus menghargai orang tua kita ataupun itok ataupun orang yang berharga di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu Elek Marboru, di mana ayah kita atau keluarga kita menghargai atau menghormati putrinya. Dan yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh, di mana kita harus berhati-hati saling menghargai sesama saudara kita. Kalau dari Bapak sendiri, Bapak sebagai orang Batak Toba, apa arti Dalian Natolu bagi Bapak? Dalian Natolu apa persangapun apa Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubuh, Elek Marboru, itu Dalian Natolu. Tadi Somba Marhula Bapak bilang kanan. Hah? Jadi Somba Marhula-hula, Elek Marboru, Manat Mardongan Tubuh. Apa artinya itu semua? Kalau Somba Marhula-hula harus hormat sama apa mertua, apa keluarga mertuawa. Apa lagi? Hubungan antara ula-ula dengan tubuh sama boru tuh gimana maksudnya kalau dari Dalian Natolu? Hah? Hubungan antara ula-ula dengan tubuh sama boru itu kayak mana kalau dari Dalian Natolu? Kalau hula-hula itulah dari istri awak. Kasihkan contoh kayak awak langsung apa ngerti ya. Itulah kayak mamakmu, itulah hula-hula. Nama istrinya. Kayak musik gotong itulah hula-hula bapakmu. Baru Mardongan Tubuh satu marga. Kau sama Pak Abel. Sama Dengan marga-marga lain lah. Marga Nenggulan. Itu. Nah kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak dalam sehari-hari konsep Dalian Natolu ini berpengaruh nggak cara orang Batak berinteraksi? Berpengaruh. Contohnya? Ya. Kalau ada kegiatan apa, mau dimanapun, mau pesta, mau nggak pesta, Menurut Bapak Dalian Natolu masih kepake nggak buat jaga keharmonisan di masyarakat Batak? masih sampai sekarang, Dari Bapak sendiri masih Bapak? masih. Oh. Jadi apa lagi? Memang orang tua dulu bukan bodoh, lantaran udah tahu makanya bikin kayak gitu. Hula-hula tuh tugasnya apa buat menjaga tradisi sama adat Batak? Hah? Hula-hula tugasnya apa buat menjaga tradisi sama adat Batak? Hula-hula itulah harus kita hormati, kita dihormati, dihargai. Informan mengatakan Dalian Natolu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, Somba Marhula-hula. Somba Marhula-hula menurut informan adalah kita harus hormat kepada pihak keluarga kita, pihak keluarga mertua kita. Dan yang kedua, informan mengatakan Mardongan Tubuh adalah adanya satu marga yang sama kepada kita. Dan yang ketiga yaitu Elek Marboru, di mana ayah kita atau keluarga kita menghargai atau menghormati putrinya. Dalian Natolu adalah bahwa hubungan antar keluarga, baik dalam sisi kekerabatan maupun pernikahan, harus dijaga dengan prinsip saling menghormati, mendukung,
dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan. Hal ini mencerminkan nilai kebersamaan dan saling bantu antar anggota masyarakat serta pengakuan akan peran penting setiap individu dalam masyarakat Batak.